Selamat sore pemirsa. Pada sore hari ini kita mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk bisa berjumpa dan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Fadilah, Menteri Kesehatan 2004 sampai 2009. Pemirsa, baru-baru ini Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin mengumumkan sedang mengajukan proposal untuk melakukan uji klinis pada 20.000 orang dicoba dengan vaksin TBC. Kita ingin mendengarkan pendapat daripada Ibu Siti Fadilah tentang hal ini. Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Dan kalau Anda nggak datang, saya juga lemes saja lihat perkembangan negara kita akhir-akhir ini. Yang penting Ibu tetap sehat dan semangat, Bu. Kali ini saya ingin sekali berdiskusi dengan Ibu tentang perkembangan terakhir di bidang kesehatan. Ada pemberitaan yang mengabarkan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu menyampaikan proposal kepada Bill Gates Foundation untuk mengadakan uji klinis vaksin TBC pada 20.000 sampel di Indonesia. Uji klinis ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Setahu kita, yang namanya vaksin TBC itu kan ada di dalam vaksin BCG dan sudah dilakukan sejak beberapa puluh tahun yang lalu sampai saat ini. Kok masih harus ada uji klinis lagi ya, Bu ya? Ataukah ini vaksin yang baru mungkin, Bu? Menurut Ibu gimana? TBC saat ini menjadi penyakit yang masih menjadi momok di Indonesia. Kita itu menjadi juara 3 di dunia. Yang pertama adalah India, kalau nggak salah, kedua Cina, dan ketiga adalah kita. Selama ini kita memelihara TBC di dalam negara ini dengan dibantu oleh Global Fund. Nah, tetapi sampai detik ini tetap kita nomor 3 terus itu. Penderitaannya itu tidak berkurang. Dan sekian puluh tahun Indonesia memang menggunakan BCG untuk mencegah TBC. Dan menurut saya dengan BCG itu pun ya lumayan, tidak ada kenaikan, tapi cuma tetap kelas 3 terus, tetap juara 3 terus gitu. Nah, sekarang kemudian ada kerjasama antara Indonesia dengan Bill Gates Foundation. Yeah. Dan dengan Wellcome Trust kalau nggak salah. Nah, dua-duanya ini adalah suatu lembaga yang non-government ya. Yeah. Seperti LSM lah. Apa iya negara kita bekerja sama dengan satu LSM di luar? Walaupun namanya besar, yang namanya Bill Gates maupun Wellcome Trust besar sekali. Tadi pertanyaan Anda, kenapa sih sudah ada BCG kok masih mau membuat vaksin lagi? Uji klinis lagi? Uji klinik itu untuk membuat. Iya. Jadi uji klinik itu mereka menyiapkan vaksin baru yang pasti tidak sama dengan BCG. Kemudian akan dicobakan pada rakyat Indonesia. Yang 20.000 itu kan rakyat Indonesia. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah. Apakah yang membuat kebijakan itu menyadari bahwa uji klinik tersebut menggunakan rakyat 20.000 orang, hasilnya nanti kepunyaan siapa? Bahannya, vaksinnya dari siapa? Itu mesti kita cermati. Kalau misalkan bahan vaksinnya dari Bill Gates, tolong dilihat pakai prosedur yang seperti apa atau metodologi seperti apa. Kalau mRNA, apakah sudah dipikirkan side effect jangka panjang yang akan terjadi? Kalau kita hanya nurut saja, ya saya sumbang 20.000 orang, mereka senang sekali, memang mereka maunya begitu, dan kita rugi, rakyat kita menjadi kelinci percobaan bagi vaksin mereka yang belum tentu aman, bisa-bisa saja berbahaya, tahunya berbahaya atau tidak setelah dicobakan pada rakyat kita yang 20.000 orang itu. Nah, ini saya nggak tahu bagaimana pemerintah langsung deal tanpa
Apakah sudah terfikirkan itu? Kabarnya ini untuk memenuhi salah satu pilar dari transformasi kesehatan yang sedang dirancang oleh Menteri Kesehatan, Bu. Yaitu bagaimana melakukan peningkatan teknologi di bidang kesehatan. Menurut Ibu bagaimana? Apakah dengan demikian akan terjadi transformasi kesehatan? Apapun namanya program itu, apakah transformasi, apakah teknologi kesehatan, untuk nomor satu cuma satu, untuk menyehatkan rakyat Indonesia. Jangan membahayakan rakyatnya sendiri. Rakyat harus dilindungi. Yang bisa melindungi adalah pemerintah, bukan yang lain. Kalau kira-kira proyek itu hanya kita dijadikan kelinci percobaan, itu bahayanya seperti apa? Dan nanti kalau bahaya, apakah pemerintah juga yang nanggung? Maka bahayanya, menurut saya, sangat besar karena vaksin itu belum pernah digunakan pada manusia dan akan digunakan pada 20.000 rakyat. 20.000 rakyat kita. Ya. Itu satu itu. Kedua, material biologi dari tubuh orang rakyat Indonesia tidak terjaga lagi. Sebetulnya material biologi dari suatu bangsa atau suatu negara itu adalah suatu kekayaan alam negara, kekayaan negara. Apalagi kita itu akan menghadapi nanti perang biologi, perang virus. Kita sudah latihan loh dengan COVID. Virus itu penting sekali. Material biologi kita itu penting sekali. Dengan mengirimkan material biologi begitu longgarnya, apakah itu tidak berbahaya? Bu, bukankah dulu di masa Ibu jadi Menkes pernah ada yang namanya material transfer agreement yang dicanangkan oleh Indonesia dan kemudian disetujui oleh seluruh dunia untuk dipakai? Ya, MTA. Ya. Dan untuk menyelamatkan material biologi agar tidak nantinya dijadikan suatu bioweapon. Nah, itu kita harus menganut MTA atau Material Transfer Agreement. Waktu itu adalah pendapat dari Indonesia dan kemudian diadop oleh seluruh dunia. Dan kalau itu diadop, maka sebetulnya pembentukan bioweapon agak tersendat gitu, agak gampang gitu. Tapi sekarang itu pun sudah jebol, udah sepertinya ditinggalkan. Kalau melihat perkembangan ada COVID dan sebagainya. Dan kemudian bisa pihak swasta atau pihak personal bisa melakukan kerjasama dengan negara untuk melakukan uji klinis yang kemudian bisa menjadi milik mereka ya, yang namanya material biologi ini. Ya, untuk milik itu udah sekian toh. Tapi yang memaksa rakyatnya menjadi kelinci cobaan itu apakah tidak melanggar HAM? Ya. Kalau menurut Ibu, seharusnya Bu, apa yang bisa dilakukan kalau ingin melakukan transformasi kesehatan di bidang teknologi tadi, Bu? Apapun yang namanya, kita sebenarnya punya koridor. Koridor yang ada di preambul Undang-Undang Dasar 45. Kalau semua menteri-menteri, presiden memakai koridor preambul Undang-Undang Dasar 45, negara kita nggak akan seperti ini. Selama ini kita sudah ninggalin koridor ini. Di mana koridor ini yang jelas adalah melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darahnya. Nah itu yang kita itu kehilangan. Dan kalau kita tidak sadar bahwa kita kehilangan, itu semakin kesana semakin aneh-aneh begitu. Dulu saya melihat kekuatan asing yang akan mengambil material biologi kita sebagai musuh, sekarang malah bangga. Begitu. Malah menjadi kebanggaan, malah menjadi program yang menjadi program pemerintah. Ya. Padahal menurut saya untuk melindungi rakyat kita janganlah sangat terbuka sekali dalam hal demikian itu pada orang asing yang sudah teruji bahwa mereka itu selalu tidak tulus gitu. Tidak ada makan siang gratis. Ya itu. Ya itu dicatat gitu ya. Jangan yang dipikir hanya keuntungan uang. Hanya dipikir misalkan memang untung dari segi uang, tapi
hancur bagi ketahanan nasional gimana? Tadi Ibu bicara tentang preambul Undang-Undang Dasar 45 tentang perintah negara wajib untuk memberikan perlindungan pada bangsa dan segenap tumpah darah, Bu. Mungkin perlu dijelaskan, Bu, apa saja yang hilang dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli tersebut sehingga menjadi begini, Bu? Wah, banyak sekali ya. Yang jelas, Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu adalah untuk melindungi rakyat. Tapi Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen pada tahun 2002 selesainya itu tidak melindungi rakyat lagi. Kalau tidak melindungi rakyat lagi, itu bisa saja netral, bisa saja menginjak rakyat lah itu. Yang mesti kita petani satu-satu. Apakah itu dari hilangnya pasal 33, banyak sekali. Dan menurut saya kita sudah cukup belajar dari 98 atau 99 sampai sekarang. Apakah amandemen itu membawa kemaslahatan ataukah membawa kehancuran? Nah, itu mestinya dipikirkan dari sekarang. Perlu nggak perbaikan-perbaikan atau bahkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Kalau menurut Ibu sendiri, apakah perbaikan-perbaikan ataukah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang harus kita lakukan? Menurut saya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Walaupun nanti ada adendum-adendum khusus yang kita anggap baik, misalkan tentang presiden. Jadi yang penting isi Undang-Undang Dasar 45 tidak lepas dari preambulnya. Saat ini lepas preambulnya apa, undang-undangnya turunan itu apa, bertentangan malah. Dan celakanya preambul itu tidak bisa dijadikan dasar hukum, kata MK ya. Nah itu jadi kita pegangnya apa gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasan Ibu tentang dari rencana untuk melakukan uji klinis sampai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Bu? Kesadaran bersama ya. Tapi mana mungkin kesadaran bersama itu bisa kita capai kalau orang per orang itu punya ego. Semua ingin jadi presiden. Padahal mereka tidak tahu apa tugasnya presiden. Apakah mereka siap untuk menghadapi hantaman-hantaman perang yang bentuknya tidak seperti perang seperti dulu. Contohnya cyber war. Kita menghadapi Bjorka aja bingung. Terkesan defense, bahkan seperti lucu. Kita kalau baca jadi ketawa, padahal kita sendiri juga nggak tahu. Misalkan Bjorka tiba-tiba dikirainnya penjual es lah itu kan. Terus bilang bahwa Bjorka tidak membocorkan kok, itu hal-hal yang tidak penting. Padahal bukan itu. Mengapa Bjorka bisa seperti itu? Artinya kita tidak punya pertahanan di dalam cyber war. Sebetulnya Bjorka itu hanya bentuk dari cyber war yang lain. Jadi kita pernah mengalami cyber war dan kalah, yaitu pada waktu COVID. Maksudnya gimana? COVID itu sebetulnya cyber war itu. Ketakutannya lewat teknologi informasi ini semua mindset kita dikendalikan oleh informasi yang mereka bikin. Dan kita sudah kelihatan bahwa kita tidak bisa apa-apa. Dan kuncinya menurut Ibu kita harus segera kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi mutlak ya, Bu ya? Iya. Satu-satunya yang bisa melindungi itu. Jadi ada patokannya gitu. Nah sekarang kalau mau jadi presiden apa ya, you berani jadi presiden padahal you tidak tahu tentang cyber war, you tidak tahu tentang asymmetrical war, tentang segala macam. Nah mudah-mudahan nanti pada pemilihan presiden yang akan datang itu betul-betul fair, tidak seperti yang sudah-sudah, dan terpilihlah presiden yang betul-betul mampu, mumpuni dan mengerti preambul Undang-Undang Dasar 45. Tanpa itu Indonesia akan terkatung-katung terus. Baik. Terima kasih atas penjelasan Ibu pada sore hari ini. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan negara kita akan semakin baik dan semakin sadar dan menyadari
harus kemana kita? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ayo. Caranya bagaimana? Kalau bisa, janganlah sampai berdarah-darah. Karena ini untuk kemaslahatan kita bersama anak cucu kita. Demikianlah pemirsa, kita telah mendengarkan penjelasan dari Bu Siti Fadilah bagaimana pandangan dari Bu Fadilah tentang rencana Menteri Kesehatan terhadap uji coba klinis pada 20.000 orang rakyat Indonesia pada vaksin TBC. Semoga penjelasan Ibu Siti Fadilah menjadikan penjelasan dan penerang bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat sore.